Bagaimana menerapkan sebuah kekuatan atau daya hipnotis secara langsung atau kontak fisik. Ya, monggo, Bung Sugeng. Nah, tentu saya akan praktekkan kondisi fenomena bingung aja, yang lebih enak. Nanti pemirsa bisa dilihat bagaimana sih raut muka keadaan orang bingung. Ini dalam keadaan sudah bingung ini pemirsa, gitu. Ketika saya tanya, dia bingung, matematikanya main di sini. Oke, Pak Arji, sekarang mana dompetnya Pak Arji? Ini pemirsa, ini dulu dalam keadaan bingung. Tas, ada di tas. Ada tas. Coba Pak Arji, coba kaosnya Pak Arji. Bung Denny itu mau pinjam kaosnya Pak Arji. Coba dilepas Pak Arji, kaosnya Pak Arji. Kaosnya, coba dilepas Pak Arji. Ini pemirsa, ini real ya. Oke, ini Bung Denny. Oke ya. Ini dalam keadaan sudah critical area sudah terbuka pemirsa. Karena tadi bingung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, netizen dimanapun berada, kami hadir kembali ke ruang atensi Anda dalam acara Ngobos di Kampung Aclak. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Lari kampung. Oke. Nah, pemirsa, pada 3 episode sebelumnya yang sudah kami tayangkan, kami sudah membahas banyak hal tentunya tentang dunia hipnotisme. Nah, ini ada istilah lewat virtual atau pengiriman lewat gelombang suara, namun juga ada kontak fisik atau ketemu langsung. Nah, seperti yang dijanjikan oleh Bung Sugeng Setiawan sebagai master hipnoterapi dan metafisika tentunya, bahwa ada yang biasa kita lihat fenomena kontak fisik atau ketemu langsung. Kebetulan ini ada siapa? Seorang tamu pengunjung di kedai kopi dan jamu Sutil. Nah, ini dimasuk Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Kita akan melihat bahwa dalam praktek itu baik virtual atau gelombang suara jarak jauh maupun kontak langsung, selalu yang ditargetkan adalah bagaimana calon korban itu selalu kaget, bin terkejut, kemudian bingung. Nah, ini kebetulan siapa? Sebentar, ini saya tanyain dulu ini ya. Namanya ini ya. Bentar, tak kasih dulu. Namanya siapa? Pak Harji. Pak Harji. Pak Harji sudah sering berkunjung di rumah makan ini, Pak? Baru kali ini. Baru kali ini. Oke, kita bilang ketemu kita ya tadi ya. Pak tawari untuk jadi bintang di acara Ngobos di Kampung Aclak ini. Nah, ini gini, Bung Sugeng ya. Bung Harji ini ternyata seorang pengunjung, Bung Sugeng. Monggo sampean lakukan apa yang ingin dilakukan. Nah, ini Bung Harji agak geser dikit. Oke, sudah. Oke. Nah, pemirsa, kita akan melihat praktek langsung dari Master Sugeng Setiawan bagaimana menerapkan sebuah kekuatan atau daya hipnotis secara langsung atau kontak fisik. Ya, monggo Bung Sugeng. Oke pemirsa, sudah kami sampaikan tadi bahwa 3 episode tadi kita bicara penanggulangan teori dan sedikit tentang cara kerja pikiran manusia. Dan perlu diketahui hipnotis itu selalu bahasanya tidur gitu. Tidak selalu. Jadi ada namanya walking hypnosis atau covered hypnosis. Ya, itu bagian dari mempengaruhi critical area supaya tidak aktif. Salah satunya bingung gitu, mengejutkan kan begitu.
terpesona, terus rasa yang menyenangkan, gitu. Nah, itu bagian-bagian untuk menonaktifkan critical area, Bung Denny. Ya. Nah, kalau saya kejutkan saat ini nggak mungkin, gitu, karena kita sudah ketemu ini, sudah omongan dengan Pak Harji. Nah, tentu saya akan praktekkan kondisi fenomena bingung aja, yang lebih enak. Nanti pemirsa bisa dilihat bagaimana sih raut muka keadaan orang bingung. Biasanya kalau pemirsa mengalami hal-hal tidak pidana kejahatan, pasti dengan cara-cara mengagetkan, anaknya kecelakaan atau menyenangkan, bapak dapat hadiah, kan gitu. Sebenarnya intinya sama, yaitu bingung. Ya, oke, Pak Harji, mohon izin, ini pemirsa di channelnya Bung Denny, ada ribuan di sini ingin mengetahui ya bagaimana sih cara menangkal hipnotis secara kontak, gitu. Tadi Kontak sudah fisik. secara teori sudah kita sampaikan. Ini mungkin pemirsa biar lebih jelas lagi, gitu. Oke, ini Pak Harji saya bikin bingung, sederhana aja bahasa saya, gitu. Oke Pak Harji, kira-kira Pak Harji mana rumahnya? Sumber Arum, Sumber Arum, Songgon ya. Kalau di sini Banyuwangi Kiri. Banyuwangi Kiri. Kira-kira tadi Pak Harji naik mobil dari Sumber Arum ke Giri itu berapa jam, Pak Harji? Ya kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Korban kita bikin bijak ngomong dulu, ya toh. Nggak mungkin saya nakuti kayak di HP, enggak. Karena ini intinya sama, tak bingungan nanti. Oke, 1,5 jam Pak Harji, ya toh. 1,5 jam Pak Harji, itu dengan kecepatan berapa mobil itu? Ya rata-rata 60 lah. 60, oke. Ketika Pak Harji naik sepeda motor, kira-kira itu lebih cepat apa lebih lambat Pak Harji? Lebih cepat. Lebih cepat. Sekarang, andai kata Pak Harji naik sepeda ontel sekarang, kira-kira berapa menit sih itu? Nggak terbayang Pak. Hah? Nggak terbayang Pak. Coba menit? berapa menit? Kalau naik mobil tadi berapa jam? 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam itu ada berapa menit Pak Harji? Berapa menit? 1,5 jam ada berapa menit? Ini dalam keadaan sudah bingung ini pemirsa, gitu. Ketika saya tanya, dia bingung, matematikanya main di sini. Kira-kira berapa? 1,5 jam ada berapa menit? Oke, Pak Harji, sekarang mana dompetnya Pak Harji? Ini pemirsa, ini dulu dalam keadaan bingung. Tas. Hah? Ada di tas. Ada tas. Coba Pak Harji, coba kaosnya Pak Harji. Bung Denny itu mau pinjam kaosnya Pak Harji. Coba dilepas Pak Harji, kaosnya Pak Harji. Kaosnya, coba dilepas Pak Harji. Ini pemirsa, ini real ya. Oke, ini Bung Denny. Oke ya. Ini dalam keadaan sudah critical area sudah terbuka pemirsa. Karena tadi bingung dia. Tahu toh tadi? Nah, makanya nanti simak videonya Bung Denny, YouTube-nya Bung Denny. Kalau perlu di slow motion, diperlambat Bung ya. Biar tahu bagaimana sih voice-nya orang bingung ketika Pak Harji, saya tanya naik mobil dari Sumber Arum ke sini Giri itu 1,5 jam. Saya tanya lagi, 1,5 jam itu berapa menit? Nah, pikirannya bingung. Nah, sama dengan jenengan itu. Ketika anak bapak kecelakaan, bingung itu sama bingungnya dengan ini. Nah, ketika bingung kayak gitu, ketika bingung saya tinggal ngasih shock. Tek, apa yang saya minta? Kalau keadaan normal nggak mungkin dikasih. Nah, gitu ya. Jadi ini teman-teman, hipnotis tidak harus tidur gitu. Ini salah satu praktek yang sudah saya sampaikan Bung Denny, bahwa ketika orang bingung tinggal kita ngesok saja. Tapel pundak gitu. Apa yang mau pasti diberikan. Dia punya uang pasti diberikan.
dan itu pasti itu. Begitu, Bung. Oh, berarti yang sering kali dipraktekkan orang-orang di lapangan, di jalan-jalan atau di keramaian, itu seperti yang dilakukan seperti saat ini. Iya, iya. Oh. Jadi dibingungkan dulu. Hmm. Nah, kita sebagai master hipnosis, kita paham kapan saatnya ngesok. Ngesok itu, shock induction, itu mengagetkan, membuka critical area lebih lebar lagi. Ya. Orang bingung itu sudah membuka, Bung. Ketika di shock itu lebih besar itu, lebih ombo itu. Ketika ombo sudah tinggal masukkan apa sugesti yang kita. Sehingga nurut apapun yang kita. Terus jarak ketika tadi dibuat kaget ya, setelah dibuat bingung. Jarak waktu ada nggak, durasi berapa lama orang jadi korban seperti Pak Harji ini tersadar kembali? Ketika saya sudah menghentikan percakapan, iya toh, Otomatis ya. Otomatis berapa menit ya, 10 menit sampai paling lama setengah jam baru sadar. Atau mungkin ada orang yang Pak sama ditipu itu, gitu. Nah, itu biasanya langsung sadar. Mengagetkan lagi ya. Mengagetkan lagi. Kalau sekarang kondisinya udah mulai pulih berarti ya? Belum. Belum. Nah, jadi inilah ya, nanti ikuti videonya Bung Denny biar tahu piye sih wajah-wajah orang bingung, sama dengan pemirsa ketika pemirsa dibingungkan oleh orang-orang yang niat untuk menjahati lewat sosmed, Bung. Ya. Jadi pemirsa, Anda harus perlu hati-hati ya, bahwa dimanapun, kapanpun, bahaya itu selalu mengintai. Ya, terutama ketika para penghipnotis aliran hitam itu berusaha ingin menguasai dan berbuat jahat tentunya, kan gitu ya. Oke, coba sadarkan kembali, kita ajak wawancara dulu, Bung Sugeng. Oke, Pak Eko. Tarik napas, sadar. Pemirsa, coba Bung Denny tanyakan, kok kenapa gak pakai kaos, Bung? Oke. Pak Eko alias Pak Harji, sampean tadi pakai apa? Pakai kaos nggak? Pakai kaos. Loh, kaos ini? Enggak. Oh, Ini. Oh, kaos ini. Iya. Oh, lo kenapa dilepas Pak Harji? Pak Harji? Enggak tahu. Nggak tahu. Loh, tadi emang ada orang mengganggu nggak? Mempengaruhi alam pikirnya Pak Harji? Enggak tahu, Pak. Tiba-tiba dengan nggak sadar saya buka ini. Oh gitu. Padahal kaos ini saya pegang tadi itu. Iya. Oh, nggak terasa ya? Yang Nggak lepas ya terasa. dia sendiri sebenarnya. Ya. Gitu. Bukan Bung Denny yang lepas ya. Bukan saya. Tapi merasa nggak tadi yang melepas kaosnya adalah Pak Harji sendiri? Enggak terasa saya, Pak. Nggak terasa ya? Tahu-tahu pakai kaos kotang ini. Untung pakai kaos kotang, kalau nggak pakai kaos dalam terus gimana tadi itu. Jadi tadi coba yakinkan diri dulu, inget-inget apa yang sampean rasakan tadi Pak Harji? Gimana ya, Pak ya? Rasanya kayak orang gimana? Orang nggak sadar itu kayak lupa segalanya gitu loh, Pak. Lupa apa yang terjadi di sini, enggak lupa gitu loh, Pak. Oh gitu. Iya. Berarti betul-betul tadi itu nggak mengingat apapun, tiba-tiba baju dilepas itu pun nggak terasa ya? Nggak terasa. Oh, oke. Hal lainnya mungkin apa? Mungkin Pak Harji? Sementara itu aja, Pak, yang yang dirasakan ya. Dirasakan. Suruh pakai baju. Nah, itu pemirsa ya, luar biasanya kejahatan hipnotis ya toh. Hipnotis ada sebuah ilmu yang sangat luar biasa untuk kepentingan kemaslahatan umat, tetapi dengan hipnotis bisa merusak kemaslahatan umat juga, Bung Denny. Oke, ya biar dipakai dulu bajunya ini. Oke pemirsa, itu praktek kecil ya, sekedar sebagai edukasi bagi Anda bahwa ternyata kapanpun dimanapun seseorang itu bisa dikorban seperti yang dilakukan tadi. Ini hipnotis kontak fisik atau ketemu langsung ya, seperti ini, seperti yang dialami oleh Pak Harji. Jadi ternyata nggak sadar bahwa suruh melepas apa namanya baju kaosnya dilepas begitu saja. Untungnya ketika dimintai dompet, itu dompetnya tidak dibawa di dalam saku tapi ada di tas. Kalau enggak bisa saya gunakan untuk belanja tadi itu, Pak. Gitu. Oke, Bu Sugeng, sebelum saya akhiri, monggo sampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat supaya nggak jadi korban
menghipnotis baik kontak fisik maupun secara virtual. Oke, pemirsa, ikuti channel Bung Denny 1-4 episode tadi. Di situ penuh dengan ilmu, penuh dengan edukasi. Hati-hati, kejahatan ada di genggaman HP kita. Semakin cerdas, pemirsa, semakin selamat. Termasuk ada di sekitar kita selain di handphone. Ya. Betul, Jadi betul, makanya betul. perlu waspada, dan pada episode sebelumnya kita sudah mengungkap secara tuntas tentang ciri-ciri orang yang hendak berbuat jahat kita dengan cara menghipnotis. Nah, itu bisa Anda pelajari, bisa Anda ingat, tetapi jangan ditiru adegan tadi untuk menghipnotis orang secara kontak fisik. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang profesional, kan gitu. Betul, betul. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, pesan kami adalah ono demit ning banyu bening. Kula pamit, besok bakal maning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Arji. Nggih, mudah-mudahan sehat. Terima kasih Bung Denny. Terima Oke. kasih. Iki tutu acara kesenjarangan, tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan, tapi kampunge wong cendekiawan.